Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvinata Fitri dari kelas 11 F9 absen 1. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pernafasan pada dada dan perut. Nah, di sini tuh ada dua fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, saya sendiri akan menjelaskan proses tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu inspirasi dan ekspirasi. Ketika kita menghirup oksigen dari udara, paru-paru akan mengembang dan tekanan dalam paru-paru akan semakin rendah. Proses ini pun disebut dengan inspirasi atau proses menghirup oksigen dari udara. Yang kedua, ketika paru-paru sudah dipenuhi dengan CO2, paru-paru akan mengempit atau mengecil dan tekanan dalam paru-paru pun akan semakin tinggi. Proses ini disebut dengan ekspirasi atau proses mengeluarkan CO2 dari paru-paru ke udara. Mekanisme pernafasan dada adalah proses menghirup udara ke dalam paru-paru dengan menggunakan otot dada dan otot tulang rusuk. Pernafasan dada terjadi melalui dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, proses inspirasi ada satu, diafragma dan otot antara tulang rusuk berkontraksi. Yang kedua, tulang rusuk terangkat dan rongga dada akan membesar. Yang ketiga, paru-paru akan mengembang. Yang keempat, tekanan udara dalam paru-paru lebih rendah dari tekanan atmosfer. Dan yang terakhir, udara masuk ke paru-paru melalui hidung atau mulut. Nah, yang kedua ada mekanisme ekspirasi. Yang pertama, diafragma dan otot antara tulang rusuk rileks. Yang kedua, tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil. Yang selanjutnya, tekanan udara di dalam paru-paru lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Nah, yang selanjutnya lagi, udara keluar dari paru-paru melalui hidung atau mulut. Pernafasan dengan metode dari dada ini adalah jenis pernafasan yang paling sering digunakan oleh tubuh. Yang selanjutnya ada mekanisme pernafasan pada perut. Nah, proses ini adalah proses pernafasan yang melibatkan otot diafragma atau otot besar yang memisahkan rongga dada dan perut. Mekanisme pernafasan pun terdiri dari dua fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, proses inspirasi ini ada satu, yaitu otot diafragma berkontraksi dan bergerak mendatar. Nah, yang nomor dua, rongga dada membesar dan tekanan udara di dalamnya menurun. Nah, yang ketiga, paru-paru mengembang dan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang selanjutnya pun ada proses ekspirasi. Nah, yang pertama itu ada otot diafragma berelaksi, dia bergerak ke atas. Dua, rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalamnya meningkat. Nah, yang ketiga, udara dalam paru-paru keluar dan terdorong ke dalam tubuh. Proses pernafasan ini biasanya digunakan oleh tubuh pada saat kita tidur. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go!